Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya akan membawakan materi fisika. Jadi untuk kali ini saya akan membawakan materi hakikat fisika dan ruang lingkup fisika. Sebelum saya memaparkan materi tersebut, kita harus tahu dulu kenapa kita harus belajar fisika. Kalian harus perhatikan video tersebut ini. Fisika merupakan artinya teknologi. Tanpa fisika tidak ada loh teknologi yang bisa bekerja. Contohnya nih, kamu main sepeda, mekanika sedang bekerja. Gelombang elektromagnetik, tanpanya kamu nggak bisa YouTubean, nggak bisa internetan, nggak bisa Facebookan, nggak bisa dengar radio juga. Perian, konsep optik bekerja di benda yang berkilau ini. Gelombang adalah ilmu yang dimanfaatkan pada teknologi Roentgen atau yang biasa dikenal dengan teknologi sinar X. Segala jenis batuan di muka bumi memiliki sifat fisika yang berbeda-beda. Transmisi listrik di seluruh dunia dibawa oleh elektron yang bergerak. Bisa kebayangkan, tanpa fisika tidak ada lampu yang bisa menyala. Kincir angin, gerak rotasi, tekanan, dan sebagainya. Alat berat, ilmu mekanika dan listrik bekerja loh di sini. Gelombang air laut, pantai yang indah, ternyata ada fisikanya juga loh. Pendeteksian minyak bumi, ilmu fisika dimanfaatkan di sini. Bahkan warna-warni cat tembok rumahmu, di sana ilmu fisika juga bekerja. Kacamata, gadget, pesawat, satelit, bahkan pelan, kapal, hingga secangkir kopi hangat. Masih ragu? Masih suka tanya-tanya kenapa aku harus belajar fisika? Nah, sudah jelaskan. Ternyata fisika itu telah kita rasakan mulai dari bangun tidur, mulai dari kita beraktivitas hingga kita tidur kembali. Oke, kita lanjut kembali ke materinya. Nah, ini tadi sudah kenapa kita harus belajar fisika, karena fisika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebab pertama adalah ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang sudah hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Kemudian, fisika sering disebut sebagai ilmu paling mendasar karena ilmu alam dan lainnya, yaitu biologi, kimia, geologi, dan lainnya, mempelajari sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Fisik ini juga berkaitan dengan matematika. Kemudian, yang selanjutnya adalah hakikat ilmu fisika. Jadi seperti apa sebenarnya hakikat ilmu fisika tersebut? Nah, pada hakikatnya, ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Nah, lanjut. Yang pertama, hakikatnya sebagai fisika sebagai produk. Kenapa dikatakan sebagai produk? Dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, terjadi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Interaksi itu memberikan pembelajaran kepada manusia sehingga menemukan pengalaman yang semakin menambah pengetahuan dan kemampuannya serta perubahan perilakunya. Yang kedua, fisika sebagai proses. Kenapa dikatakan sebagai proses? Nah, fisika sebagai proses atau biasa disebut dengan way of investigation, memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmuwan bekerja melakukan penemuan-penemuan. Sehingga
Fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Pemahaman fisika sebagai proses yang sangat berkaitan dengan kata-kata kunci, fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Nah, yang ketiga, fisika sebagai sikap. Ini yang terakhir sebagai hakikat dari fisika. Fisika sebagai produk dan hakikat fisika sebagai proses merupakan penyusunan pengetahuan fisika yang diawali dengan kegiatan-kegiatan kreatif seperti pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau percobaan. Semuanya ini memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Jadi, dengan pemikirannya orang bertindak dan bersikap sehingga akhirnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Oke, next. Nah, cabang-cabang fisika. Yang pertama adalah cabang mekanika, fisika kuantum, mekanika fluida, cabang fisika listrik dan magnet, kemudian cabang termodinamika, cabang optika geometris, dan cabang astronomi. Lanjut, yang kedelapan, fisika medis, fisika radiasi, fisika lingkungan, fisika geofisika, ekonomi fisika, fisika komputasi, dan terakhir adalah fisika modern. Selanjutnya adalah peranan fisika bagi kehidupan manusia. Nah, seperti apa sih sebenarnya peranan fisika itu dalam kehidupan kita? Apakah sangat berperan penting? Oke, jadi kita perhatikan di sini ternyata ini sangat berperan. Yang pertama, peranannya adalah dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Yang kedua, di bidang pertanian. Yang ketiga, transportasi. Keempat, bidang industri. Kelima, bidang komunikasi. Dan yang terakhir adalah bidang energi. Demikianlah materi tentang ruang lingkup fisika dan hakikatnya. Untuk part selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.